Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Bagian Nabil. NIM 63, saya dari Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait GUI TechInter, The Graphical User Interface dalam bahasa Python, di mana pada tugas modul 5 ini melanjutkan tugas-tugas sebelumnya yang terdiri dari pandas, matplotlib, dan lain sebagainya. Langsung saja. Untuk yang pertama, yaitu di sini ada import TechInter as TK atau menambahkan TechInter itu sebagai TK, import pandas as PD, menambahkan pandas sebagai PD, dan juga import matplotlib, kemudian modul pyplot itu sebagai PLT. Lanjut, di sini ada pertanyaan merupakan list of dictionaries, dan juga dictionary yang ada dalamnya itu seperti tanya, kemudian pilihan, dan juga jawab. Inilah saja karena sudah dijelaskan pada modul-modul sebelumnya. Sini ada leaderboard file atau file yang akan ditampilkan nanti dalam atau disimpan dalam leaderboard itu berupa CSV atau memakai fungsi import pandas SPD tadi. Lanjut. Nah, di sini pembahasan utama kita yaitu terkait GUI TechInter yang akan kita jelaskan lebih lanjut. Yang pertama di sini root. Root ini merupakan variabel yang cukup terkenal dalam GUI TechInter, yaitu root sama dengan tk.tk ya. Kemudian root title itu menampilkan judul dari suatu TechInter. Di sini judulnya Quiz Industri Win Suka, dan juga root geometry yaitu memunculkan ukuran dari suatu tampilan, yakni 500 kali 400. Kemudian frame itu merupakan muka atau tampilan dari suatu TechInter ya, suatu Windows. Di sini tk.frame itu sama dengan root atau mengambil dari variabel root ini. Frame.pack yaitu memunculkan muka frame. Kemudian fill path, expand through atau parameter dari fill ini literal, non, exceed, dan sebagainya itu expand through, yaitu menambahkan atau membenarkan expand ini. Lanjut untuk variabel kotak label ya. Kotak label ini merupakan sebuah, kalau di sini itu sebuah pesan yang nanti akan memunculkan, misal ketika kita menjawab soal dengan benar, dia akan memunculkan kalimat benar. Jika kita menjawab soal dengan salah, maka akan memunculkan kalimat salah, dan lain sebagainya. Kemudian tag label atau TK inter label yaitu menambahkan label seperti yang sudah dijelaskan dalam modul ini, yaitu memunculkan suatu kalimat atau mungkin suatu tampilan ya, suatu tampilan yang tampilan tersebut itu sebagai pelengkap saja dari TechInter ini. Nah, di sini tag label tk.label itu frame, itu dalam suatu muka Windows atau suatu muka TechInter ini teks ya. Teks ini berupa string, kemudian fg, warna dari font atau tampilan nanti adalah merah, fontnya itu Arial 12. Oke, lanjut kotak label .pack PD5 yaitu menampilkan kotak label, PD5 yaitu jarak antara tampilan yang satu dan yang lainnya itu yaitu sejauh 5. Kemudian ini pertanyaan yang merupakan variabel di mana mewakilkan pertanyaan saat ini, yaitu pertanyaan saat ini itu dimulai dari 0 atau pertanyaan yang pertama atau sama dengan 0. Kemudian skor sama dengan 0, artinya skor saat pertanyaan pertama dibuka itu juga 0. Variabel nama itu sama dengan tanda petik 2 ini menandakan bahwa ini adalah string. Kemudian name juga select that answer adalah pertanyaan yang akan dipilih peserta nantinya. Itu sama dengan tk string var atau variabel string ya. Kelasnya itu berupa string. Itu. Lanjut saja, di sini ada perintah ya. Perintah clear flame yaitu membersihkan tampilan layar yang lama sebelum menampilkan yang baru, seperti itu gampangnya. Kemudian for widget frame info children, artinya widget yang ada di dalam tampilan seperti mungkin tombol start, leaderboard, exit ataupun submit itu disebut sebagai info children atau anak dari widget. Kemudian di sini perintahnya if widget, ketika kita itu menghapus tampilan itu kita tidak menyertakan if widget tanda seru sama dengan kotak label, kita tidak menyertakan kotak label. Kotak label itu seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian widget destroy ini perintah untuk membersihkan tampilan tersebut. Selanjutnya yaitu dev show main menu atau perintah untuk menampilkan menu utama dari
program ini, yaitu tag label, frame text selamat datang di kuis industri Unisuka, fontnya itu bold, kemudian besarnya 16, tag yaitu ditampilkan dalam suatu frame atau suatu layar. Kemudian TK button atau tombol terkait widget tadi, sini TK button atau tombol start, comment start quiz, yaitu nanti akan kita hubungkan dengan perintah start quiz backpad 10 menampilkan tombol ini backpad 10 yaitu berjarak 10 dari tag label selamat datang di kuis industri ini. Ya, kemudian tag button, frame text leaderboard, yaitu tombol leaderboard, comment show leaderboard nanti akan kita hubungkan dengan tampilan dari leaderboard. Tag padding menampilkan ya, tag untuk fungsinya untuk menampilkan pad 10 yaitu berjarak 10 dari widget lainnya atau tampilan lainnya. Kemudian tag button, exit, tombol exit, comment root ya, mengeluarkan dari root atau mengeluarkan dari tampilan program ini. Pack ditampilkan pad atau sama dengan 10, berjarak 10 seperti yang lain, supaya tombol-tombol ini lebih rapi lah, tidak ada yang berjarak cukup besar kemudian ada yang berjarak cukup kecil seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke def start quiz atau fungsi perintah start quiz yang sudah kita singgung sebelumnya dalam tag button start ya, command start quiz. Nah, itu akan kita jelaskan lebih lanjut pada perintah ini ya. Jadi perintah start quiz di sini global nama name. Global ini artinya variabel itu berasal dari luar fungsi. Itu menerjemahkan nama dan name itu berasal dari luar fungsi, bukan variabel baru dalam fungsi, seperti itu. Kemudian clear frame yaitu membersihkan tampilan lama dengan tampilan baru sebagai langkah awal peserta masuki kuis ini. Kemudian tag label, frame tag masukkan nama Anda, backpad 5 atau berjarak 5 ya, secara horizontal. Pad itu sebelumnya ya, pad itu artinya jaraknya itu horizontal. Kalau pad X itu baru jaraknya itu secara vertikal. Lanjut, name entry atau variable name entry itu sama dengan tag entry. Tag entry di sini yaitu memunculkan kotak satu baris yang nantinya bisa diisi dengan nama, name seperti itu. Itu fungsi dari tk entry ini, tk.entry ini. Kemudian name entry backpad ditampilkan dengan jarak horizontal 5. Untuk tag label frame masukkan name Anda juga sama ya, tag entry frame ditampilkan dengan jarak 5 ini. Lanjut, untuk tag label nanti apakah kamu sudah siap itu ditampilkan. Kemudian tombol, ada dua tombol di sini ya. Tombol yang pertama itu ya, saya sudah siap. Kemudian tombol yang kedua tidak atau kembali. Jadi ketika kita menjawab sudah siap itu akan dihubungkan dengan tanya ready nanti ya. Perintah tanya ready, name entry dapatkan perintah itu. Kemudian name entry.get ditambahkan secara horizontal itu 10. Kemudian tag button, tag tidak kembali. Ketika kita itu kembali maka akan otomatis ke menu utama atau show main menu ini. Nah, lanjut kita ke perintah def tanya ready ya, atau tanya kesiapan peserta untuk mengikuti kuis ini. Itu ketika kita menjawab siap ya, ketika kita menjawab siap itu global ya. Global tadi itu menyebutkan bahwa fungsi nama, name ini, pertanyaan, skor dan lain sebagainya itu berasal dari luar fungsi atau berasal dari luar def ini, bukan variabel baru dalam fungsi. Nama sama dengan nama input atau masukkan nama, name sama dengan name input atau masukkan name ya. Kemudian if not name is digit, yaitu ketika kita masukkan name tapi name tersebut bukan sebuah angka, maka function atau fungsi is digit ini akan otomatis mendeteksi bahwa name tersebut bukan angka, sehingga kotak label atau pesan itu akan munculkan teks name harus berupa angka F grade, yaitu tulisan dari name harus berupa angka ini berwarna merah. Kemudian langsung kembali, artinya peserta disuruh masukkan name berulang sampai name itu benar-benar angka. Kotak label .config artinya name harus berupa angka ini merupakan pesan teks yaitu string ya. Nih. Kemudian lanjut, ini pertanyaan saat ini sama dengan 0, skornya 0. Lanjut ke tampilan soal. Nah, ini tadi sudah kita hubungkan ya, def tanya ready dengan ya saya siap. Ketika kita menjawab saya siap, artinya kita lanjut ke tampilan soal. Langsung saja kita ke def tampilan soal, perintah tampilan soal, clear frame yaitu membersihkan
frame yang lama dengan frame yang baru sehingga soal bisa dikerjakan kembali. Oke. Di sini kita menggunakan perulangan atau looping if ketika ini pertanyaan-pertanyaan saat ini itu dari line pertanyaan keseluruhan pertanyaan, item itu sama dengan pertanyaan saat ini. Kemudian tag label itu menampilkan pertanyaan dari dictionary tanya dalam list of dictionary pertanyaan, tag PADI 10 berjarak 10. Kemudian selected answer yaitu peserta milih jawaban disetting dalam bentuk string. Kemudian for pilihan dari dictionary pilihan dalam list of dictionary pertanyaan itu item pilihan. Kemudian di sini ada TK radio button. TK radio button itu juga merupakan salah satu modul dalam tag inter yang fungsinya itu memungkinkan peserta bisa memilih pertanyaan yang sudah disediakan atau menceklis salah satu jawaban dari suatu pertanyaan. Radio button itu seperti itu. Nah, ketika peserta itu menceklis salah satu pertanyaan, otomatis pertanyaan yang diceklis itu aktif, sedangkan pertanyaan yang tidak diceklis itu otomatis akan langsung nonaktif. Itu fungsi modul radio button dalam tag inter. Dan frame tampilkan teks pilihan ya, variable selected answer, jawaban yang dipilih peserta, kemudian value pilihan 0. Dimulai dari awal ya, text answer w, yaitu answernya itu berupa string huruf W seperti itu. Text button yaitu tombol submit atau tombol submit itu ditampilkan comment checks answer, atau selanjutnya jawaban akan diperiksa apakah sesuai dengan dictionary jawab dalam list of dictionary pertanyaan tadi. Tag tadi ditampilkan dengan jarak 20 dari tampilan sebelumnya. Else, namun ketika pertanyaan itu sudah dijawab ya, tampilan soalnya sudah, show result atau akan ditampilkan suatu hasil. Nah, itu tadi dalam tag button submit, itu comment sama dengan check answer. Kita akan jelaskan lebih lanjut dalam function check answer. Ini global, ini pertanyaan, skor ya, answer itu sama dengan jawaban yang dipilih oleh peserta dia didapatkan ya. Kemudian ketika bukan jawaban yang dipilih itu bukan jawaban atau peserta itu belum memilih, maka kotak label atau program akan menampilkan teks pilih jawaban terlebih dahulu. Warnanya itu adalah oranye ya, teksnya. Kemudian kembali peserta harus mengulang sampai benar-benar memilih jawaban. Kemudian item sama dengan pertanyaan dalam pertanyaan saat ini, ketika jawaban itu sesuai dari item jawab dalam list of dictionary pertanyaan, maka kotak label akan memunculkan teks benar, warnanya itu hijau, dan otomatis skor yang tadinya 0, skor yang tadinya itu dimulai dari 0, itu akan bertambah 10. Namun ketika peserta kuis ini menjawab jawaban itu secara tidak tepat ya, tidak sesuai dengan dictionary jawab dalam list of dictionary pertanyaan, maka di sini itu sudah dijelaskan dalam model-model sebelumnya ya, program itu akan mencari jawaban yang dimulai dari jawaban yang benar. Misal ketika jawaban itu dimulai dengan huruf C, maka otomatis program akan mencari jawaban yang dimulai dari huruf C atas which item itu dari dictionary jawab ini. Jawaban tidak ditemukan ya, di sini ditampilkan jawaban tidak ditemukan ketika tidak sesuai dari dictionary jawab dalam list of dictionary pertanyaan. Kemudian program akan menampilkan teks yaitu salah dan juga munculkan jawaban yang benar itu sebenarnya apa. FG red yaitu teksnya berwarna merah. Ini pertanyaan plus 1, yaitu setelah peserta itu menjawab dengan benar maupun salah, maka akan lanjut ke plus 1 ke pertanyaan selanjutnya. After 1000 yaitu ada sedikit delay ya, antara pertanyaan pertama dan juga pertanyaan kedua, yaitu sebanyak 1000 atau kalau di sini itu 1 detik dari tampilan soal. Lanjut ke dev show result, yaitu menampilkan hasil clear frame, total point atau poin keseluruhan itu sama dengan line pertanyaan dikali 10. Tag label, frame tag, lalu nama, variabel nama, name, skor kamu dari total point tadi ditampilkan secara horizontal sebesar 10.
Messi menampilkan di atas rata-rata jika skor kamu itu lebih dari 80. Kemudian else lumayan ditingkatkan jika skor kamu itu lebih dari 60. Kemudian else jangan menyerah ketika di 60. Nah, di sini kenapa kita tidak menggunakan seperti perulangan ini, yaitu perulangan dari atas ke bawah, karena sebenarnya hal itu bisa dilakukan untuk menghemat tempat saja ya, dan itu tidak masalah karena di sini masih dalam rentang fungsi def ini. Yang tag label frame tag MSI yaitu menampilkan MSI ini sampai di 10 ya, with open hasil quiz. Nah, ini hasil quiz akan dibuka ya, nama name txt berupa file txt seperti yang sudah dijelaskan dalam video sebelumnya atau modul sebelumnya. We try, kemudian mencoba membaca file CSV itu menggunakan pandas itu berupa leaderboard file, dan except ketika file itu tidak ditemukan atau file not found error, maka df fungsi df ini akan membaca data frame itu kolom nama name score. Data concat itu menggabungkan data yang baru dengan data sebelumnya pada data frame nama pada nama name score, kemudian ignore index yaitu tanpa mencantumkan index. Kemudian data CSV yaitu dimasukkan ke dalam file CSV ke leaderboard file peserta yang baru, setelah baru tambahkan index false tanpa mencantumkan index. Kemudian tag button atau tombol dari lihat leaderboard itu merujuk pada fungsi show leaderboard yang nanti akan kita jelaskan. Tag berjarak 10 secara horizontal, kemudian tag button dan tag kembali ke menu atau tombol kembali ke menu otomatis akan kembali ke menu utama atau show menu yang ini. Lanjut ke fungsi def show leaderboard atau menampilkan leaderboard ya, tulis frame tag label atau munculkan leaderboard quiz dari industri, tag ready berjarak 10, kemudian try. Program itu akan mencoba membaca CSV ya, dan sorted yaitu diurutkan dari skor yang tinggi ke yang rendah. Sini terlebih lanjut dijelaskan ya, ascending false. Ascending itu mengurutkan skor dari yang terendah ke yang tertinggi, tapi karena ini false maka diurutkan dari yang tertinggi ke yang terendah, yaitu 10, yaitu 10 nilai tertinggi dari keseluruhan peserta yang mengikuti quiz ini. Dan list box ya, list dari peserta itu TK listbox file fieldboard expand sama dengan group ya. Ini saya percepat saja karena mungkin keterbatasan waktu. For row in the sorted it row, listbox insert tag n and row nama ya, row name, row score, plt figure yaitu menampilkan suatu diagram atau grafik, axis ukurannya itu 10 sama 6 ya. Kemudian plt bar itu grafik berupa diagram batang, df nama tulis dari daftar peserta yang mengikuti kuis ini, tidak skor dari skor yang ditentukan salah color warnanya merah zero green, yaitu diagram batangnya itu nanti berwarna merah, kuning, hijau atau biru, dan plt title dari grafik ini yaitu leaderboard score, plt x label yaitu variabel nama atau yang mewakili sumbu x itu adalah variabel nama, plt y label yang mewakili sumbu y yaitu variabel skor, plt tag layout menampilkan layout dari suatu grafik, plt show dan dimunculkan dalam bentuk tampilan Windows, except file label. Ketika file tidak ditemukan maka tag label ya, leaderboard belum ada atau leaderboard sebelumnya itu belum dibuat. Tag button kembali ke menu, comment show main menu atau otomatis akan kembali ke menu utama tag ready 10 ya. Kemudian jalankan menu utama ya, jalankan menu utama, show main menu. Setelah kembali ke menu, head dari program ini atau main loop yaitu menampilkan keseluruhan program tag printer ini untuk aktif sebagai tampilan dalam Windows. Mungkin untuk jelasnya kita coba untuk running program ini. Nah, tampilan awalnya atau menu utamanya seperti ini. Di sini ada tombol start, leaderboard exit dengan jarak 10 ya. Dan kita coba saja mulai start, masukkan nama. Kamu sudah siap ya, sudah siap. Kemudian kita disuruh memilih pertanyaan. Nah, ini akan ditampilkan jawaban benar ke kotak label tadi. Kemudian kita jawab lagi. Nah, ada delay 1 detik antara pertanyaan satu dan pertanyaan yang lainnya.
ketika soal yang dijawab peserta itu salah, misal salah atau misalnya salah jawaban yang benar itu adalah C, otomatis akan menampilkan jawaban yang benar. Dan ketika peserta itu belum menjawab, maka pilih jawaban terlebih dahulu. Oke, kita lihat pasal kemudian pasal 12. Nah, seperti ini. Bilang lebih dengan 3 skor 90 dari 100 ya. Total poin dari lain pertanyaan kali 10 tadi, maka kamu di atas rata-rata. Kemudian ketika kita ingin melihat leaderboard ya, seperti ini. Nah, tampilan dari leaderboard itu seperti ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.